Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 20 Oktober 2025 adalah 1 tahun ya pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dan banyak sekali sudah analisis. Saya pun nerima dari teman-teman dari lembaga survei ya analisis tentang 1 tahun pemerintahan Pak Prabowo ini sukses atau tidak. Gitu. Nah, saudara sekalian, saya sebagai seorang Muslim ya, itu berpegang kepada hadis Rasulullah SAW, man amana billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ya, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Ini panduan yang luar biasa. Jangan sampai kita menyampaikan sesuatu, ya, menyebarkan berita, menyebarkan opini dan sebagainya yang tidak khair, gitu ya, tidak benar, ya, dan tidak tepat, tidak bijak. Mungkin benar tapi tidak bijak, apalagi kalau salah, ya. Jadi benar dan bijak, ya, benar dan tepat, ya. Nah, kemudian kalau kita nggak bisa berkata yang baik, gitu ya, maka diam. Nah, ini panduan Rasulullah SAW. Ya, kenapa? Karena jangan sampai kita menzolimi orang lain. Kita menilai orang dia kalau nggak tepat, ya, apalagi menuduh dia begini, ya, menuduh dia gagal, menuduh dia jahat dan sebagainya, ya. Nah, kalau tidak benar gimana? Sedangkan kita kan menerima informasi sekarang dari mana? Dari media-media online, kadang dari media sosial yang seringkali ya namanya berita, ya, itu tidak fakta yang sebenarnya. Saya bertahun-tahun ya jadi wartawan. Ya dulu ya sebelum era medsos sekarang ini, masyarakat itu untuk membaca satu berita. Saya wartawan harian ya, dulu koran Berita Buana kemudian ke Republika. Berita saya sampai dibaca oleh publik ya, oleh masyarakat, itu paling tidak melalui 5 level saringan. Ya, saringan pertama dari saya sebagai reporter, saya sudah menyaring ya dari misalnya 1 jam liputan saya, ya itu paling yang saya muat 3 menit ya, dari 1 halaman koran itu 30.000 karakter, paling yang bisa dimuat di koran saya cuma dapat jatah 3.000 karakter, 1/10-nya. Jadi yang saya sajikan kepada masyarakat itu bukan fakta yang sebenarnya, karena fakta yang sebenarnya adalah 30.000 karakter, gitu. Kemudian dari saya disaring lagi oleh redaktur saya. Ya kadang-kadang judulnya diubah, yang bawah diangkat, ya. Nah itu saringan kedua. Saringan ketiga, redaktur pelaksana dicek lagi. Saringan keempat, ya Pimret dan juga editor bahasa. Jadi tidak mudah dulu berita itu sampai ke masyarakat, itu ada level-level saringan. Maka saya jadi wartawan itu nggak gampang dulu. Ya, saya sudah belajar nulis sejak di kampus. Hampir tiap hari Jumat saya nulis buletin ya di kampus. Kemudian saya masuk wartawan itu harus tes bahasa Inggris, psikotes, tes menulis. Setelah itu 3 bulan pertama saya diuji ya. Lulus 3 bulan itu masuk percobaan kedua. Setelah 6 bulan baru saya terima kartu PWI, Persatuan Wartawan Indonesia. Itu pun ya bukan anggota masih, saya masih CA, calon anggota. Nah, terus menerus sampai akhirnya saya bisa masuk ke wartawan di Istana tahun 94 ya dengan pas kuning itu. Jadi begitu ya saudara sekalian ya. Dulu tidak mudah berita sampai kepada masyarakat itu. Itu pun berita itu tidak bisa kita katakan fakta yang sebenarnya. Sekarang bayangkan, setiap orang sekarang bisa langsung menjadi reporter, menjadi redaktur, menjadi pimret, langsung menjadi produsen. Bisa buat podcast sendiri, bisa buat analisis sendiri, ya, sebarkan sendiri. Ini era yang tidak mudah kita hadapi. Apa yang terjadi kemudian? Kekacauan informasi yang luar biasa. Begitu mudah orang berubah. Hari ini orang dicitrakan baik, ya.
besok sudah bisa buruk, diangkat lagi nanti jadi baik. Orang terkenal dalam waktu sekejap hilang, muncul lagi. Yang sekarang dikenal di budaya pop itu. Maka ketika 1 tahun masuk pemerintahan Pak Prabowo itu, saya pegang itu. Saya pribadi ya, silahkan Anda pegang yang lain. Tapi kalau saya pribadi pegang, saya tidak mau menzolimi. Saya berusaha. Saya berkali-kali loh saya itu salah juga. Saya kira berita ini benar, ternyata salah. Saya kira video ini asli, ternyata hoax. Ya, ternyata AI. Saya pikir itu asli. Ya. Nah, ini hati-hati sekali. Nah, oleh karena itu, tapi yang jelas, yang saya rasakan, ya, yang saya maksanya berani dikatakan 1 tahun Pak Prabowo ini sukses atau tidak? Saya mengatakan yang paling penting sekarang ini, 1 tahun pemerintahan Pak Prabowo itu apa? Kita aman, negara kita selamat. Ya. Dan yang lebih penting lagi adalah kita ada harapan. Terus terang ya, saya sebagai wartawan, saya sebagai pendidik, ya, saya sebagai praktisi pendidikan itu, dan juga saya sebagai ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, saya merasakan ada harapan nih Pak Prabowo ini. Ya, kita lihatlah di bidang pendidikan, beliau serius sekali. Membikin sekolah rakyat, membikin sekolah Garuda, ya, berusaha meningkatkan kualitas pendidikan pada umumnya, kualitas guru. Ya, dia tunjuk Menteri Pendidikan Profesor Abdul Mukti, ya, dengan wamennya, dan juga Menteri Pendidikan Tinggi Profesor Brian. Itu bagi saya ada harapan, ya kan? Ada harapan dalam bidang pendidikan. Tidak semuanya loh, saya itu sepakat. Tapi yang penting kan kalau kita menilai, nggak ada orang yang sempurna. Kita mau cari presiden yang lain, ya saya nggak tahu. Ya, tapi sekarang ini faktanya begitu. Faktanya ada harapan. Ya, hari ini ya ada penangkapan koruptor, uang dikembalikan 13 triliun kalau saya dari 17 triliun yang dikorupsi oleh dikembalikan oleh Jaksa Agung, ya, diserahkan pada Menteri Keuangan. Kan ada harapan, ya. Iya betul, ya. Wah, ini masih banyak kelemahan, betul. Saya selalu bicara ada harapan. Ya, diplomasi luar negeri, kita melihat bagaimana Indonesia diakui, ya. Hadir sudah 10 tahun di PBB, Indonesia nggak dikenal. Sekarang Indonesia hadir, dan itu, jadi ada harapan, itu yang penting, termasuk dalam diplomasi luar negeri, politik luar negeri, ya. Nah itu, jadi ada harapan. Jadi yang sangat penting dari 1 tahun pemerintahan Pak Prabowo ini adalah harapan itu ada. Bahkan harapan itu saya pribadi terasa semakin menguat. Ya, selalu kita berharap. Ya, kita belajarlah dari pelajaran yang lalu. Ya, belajar dari pemerintah yang lalu, belajar dari pemerintah sebelumnya. Pak Prabowo ini punya kekuatan, ya. Pertama, beliau sudah selesai lah dengan dirinya, ya, dengan masalah ekonomi, ya kan, masalah umur beliau sekarang udah 74 tahun, ya. Beliau punya kecerdasan yang tinggi, punya pengalaman lapangan yang luar biasa, sehingga kita lihat penghormatan begitu banyak kepala negara pada Pak Prabowo. Saya sebagai orang Indonesia terus terang itu bersyukur gitu ya. Ya, bahwa kita punya pemimpin kepala negara yang dihormati. Ya, itu penting. Ya. Nah, jadi apa yang harus kita sikapi dari 1 tahun pemerintah Pak Prabowo ini apa? Bersyukur. Yang kedua, kewajiban kita sebagai rakyat mengingatkan, ya, tausiah. Itu kewajiban, bukan hak. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan, apakah betul ormas Islam itu sekarang tidak beramar ma'ruf nahi mungkar pada pemerintah? Tidak betul. Karena kita selalu, ya, kewajiban kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Hanya amar nahi mungkar ini, itu ada yang kadang-kala sikapnya keras, terbuka, ya, konfrontasi, atau ada yang sikapnya konseptual. Kan ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang mendasar dalam bidang pendidikan, dalam bidang ekonomi, ya, dalam bidang politik. Ya, itu kewajiban kita untuk
beramar ma'ruf nahi mungkar. Kita sampaikan. Memang tidak semuanya terbuka. Saya tulis buku Indonesia Maju, ya, 2045. Mana bukunya? Ini ya, ini Indonesia. Saya tulis buku ini, Indonesia Maju 2045, konsep dan peta jalannya. Ini amar ma'ruf nahi mungkar karena konseptual. Ya, saya mengkritisi. Saya tidak maki-maki, saya mengkritisi, memberi masukan. Ini loh Pak, konsep pendidikan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantoro, ya, bagaimana penekanan kepada akhlak mulia, ya, kemudian konsep negara maju menurut UUD 45, ya. Makna negara maju menurut UUD 45. Ini yang saya tulis di sini berbeda dengan konsep yang disusun oleh Bappenas. Ini amar ma'ruf nahi mungkar, kita sampaikan. Kita sampaikan, entah dibaca apa enggak, itu bukan tugas saya. Tugas saya adalah menyampaikan gagasan yang menurut saya yakin benar. Bahwa negara maju, negara ideal, model negara terbaik itu negara Nabi di Madinah. Ya, negara Nabi di Madinah itulah negara terbaik. Itu negara maju. Negara yang masyarakatnya gotong royongnya tinggi, budaya literasinya sangat tinggi, ya, anti miras, anti korupsi, diberantas habis oleh Rasulullah itu budaya miras dan budaya korup. Ya, kemudian keteladanan pemimpin, ya, fisik mereka sangat kuat, bisa mengalahkan Romawi yang 10 kali lipatnya. Jadi kalau kita mau negara maju, mana? Ke sana. Iya kan? Jadi kalau saya sampaikan, apakah ini amar ma'ruf nahi mungkar? Iya. Korupsi iya penting. Korupsi, penindasan masih banyak. Saya bersyukur loh, banyak sekali teman-teman yang terus-menerus mengingatkan pemerintah. Ya, jangan korupsi, jangan ini terus. Ya. Nah, saya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dalam bentuk yang saya yakini bahwa ini masalah yang sangat mendasar dan itu tidak dikerjakan yang lain, hampir tidak dikerjakan yang lain. Saya tahu tuh. Ya. Jadi saudara sekalian, ya, dalam kita menilai, ya, kita harus bersikap adil. Kenapa? Karena kalau kita tidak adil, kita zolim. Kita bilang menteri ini begini jahat-jahat, itu kita bertanggung jawab loh di hadapan Allah. Ya, jadi ya menteri itu salahnya apa? Fakta, kritik, salah. Ya, itu aja, itu tanggung jawab kita sebagai seorang muslim. Jangan sampai menzolimi. Allah mengingatkan itu, wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adl. Ya, jika kamu memutuskan perkara, ya, memberikan keputusan kepada orang lain, kepada masyarakat, ya, ya, harus berlaku adil, putuskanlah dengan adil. Jangan zolim. Sebab kalau kita zolim, ya, tanggung jawabnya bukan hanya dunia, di akhirat. Nah, itu ya. Jadi yang saya ketahui aja, yang saya berita yang saya verifikasi, ya memang ini benar, nah sikap kita. Ya, jadi kembali ke 1 tahun pemerintahan Pak Prabowo ini apa ya? Kita sebagai bangsa, sebagai umat Islam Indonesia, saya bersyukur, ya, bahwa kita sekarang ada harapan nih setahun ini. Kita diberikan ruang. Coba kita ruang untuk ruang pendidikan sekolah, ya, mudah, pendidikan kampus, pendidikan televisi, bebas kita sekarang nih mau menyampaikan aspirasi seperti apa. Demo-demo yang luar biasa, ya mungkin berbeda dengan aspirasi atau pendapatnya dengan pemerintahan dengan pendapatnya Pak Presiden Prabowo, bebas nggak diapa-apain, ya, ya silahkan gitu ya. Nah itu kan bagi kita nih umat Islam, ya, saya bicara umat Islam aja, saya orang Muslim, ya, itu menurut saya ini peluang, ini kesempatan. Jadi kesempatan yang ada pada kita inilah yang perlu kita optimalkan sebaik-baiknya. Ya,
Sekarang apa sih kalau kita bilang politik Islam di Indonesia? Ya sekarang ada kesempatan. Silakan ya teman-teman yang berjuang di bidang politik, yang pemimpin, pengurus partai-partai politik Islam. Sekarang ini kesempatannya untuk konsolidasi, meningkatkan kualitas. Ya, supaya nanti orang percaya dengan politik Islam. Kan gitu nih, ya kan? Jadi ini kesempatan ini insya Allah lah kita diberikan ruang ya untuk menggunakan sebaik-baiknya. Sekali lagi kalau kita bicara 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo ini ya apa yang ada ya kita syukuri, apa yang baik ya kita mohon ditingkatkan terus, apa yang kurang ya diperbaiki, apa yang salah dibetulkan. Itu kewajiban kita ya mengingatkan. Tapi ini mahal Pak, kesempatan seperti ini jangan sampai kita ada perbedaan pendapat yang luar biasa di sana sini. Belajar dari pengalaman tokoh-tokoh kita ini, saya tulis buku nih. Berbeda, berdialog, berjuang bersama. Keteladanan para tokoh bangsa mewujudkan kemerdekaan dan kejayaan Indonesia. Ini ada kumpulan cerita, ya, ada 19 kisah teladan. Ya, bagaimana Panitia 9, ya, cara Bung Karno merakit perbedaan mewujudkan kemerdekaan. Bagaimana dialog Bung Karno dengan Hasan, gurunya Pak Nasir, ya. Bagaimana keteladanan Muhammad Nasir menggalang persatuan. Bagaimana Hatta dan Natsir, ya, berjuang mewujudkan universitas pertama milik bangsa Indonesia. Kan Hatta dan Natsir ini banyak perbedaan secara pemikiran politik, pemikiran kenegaraan, ya. Tapi ketika sampai itu bisa. Bagaimana keteladanan Syafruddin Prawiran Negara, ya, tokoh pemberani penyelamat proklamasi. Ya, nah jadi bagaimana dulu umat Islam pernah bersatu di bawah Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan sebagainya, ya. Jadi ini banyak berjuang. Dulu ini tradisi yang sangat bagus, ya, sangat bagus tuh. Kalau manusia, jangankan orang lain Pak, beda partai, beda agama, beda. Yang satu partai, satu agama, satu mazhab, ya kan, satu rumah aja bisa berantem. Ya, jadi jangan kita kok ini bedanya, namanya manusia. Nanti selesai kalau insya Allah kita semua di surga selesai. Gitu ya. Jadi ini kita bersyukur pada Allah dan saya mendoakan ya mudah-mudahan Pak Presiden Prabowo Subianto diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan bimbingan, ya, diberikan pertolongan oleh Allah untuk mewujudkan cita-citanya. Dan cita-cita kita semua, cita-cita proklamasi kemerdekaan kita, itu mewujudkan negeri yang adil dan makmur, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Yang Pak Prabowo pernah menyampaikan ya bahwa kita ingin mewujudkan baldatun thayyibatun warabun ghafur, negeri yang aman, sejahtera, adil, makmur dalam naungan ridha Allah SWT. Itu sangat penting. Selamat Pak Presiden Prabowo Subianto, 1 tahun pemerintahan, mudah-mudahan ke depan semakin sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.